warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam itu awak masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Diberi nikmat hidup, melangkahkan kaki dan menghayunkan tangan dan menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk melaksanakan salat Jumaah Maghrib dan juga menjelang Isya di rumah Allah Masjid Al-Istiqamah yang kita cintai ini. Bu. Kita ingat pada malam itu manusia tu ada dua jenis kategorinya. Yang pertama, manusia tu ada diberi oleh Allah Subhanahu wa taala fisik yang kuat. Fisiknya kuat, Bu, tetapi hatinya lemah. Kenapa hatinya lemah, Pak? Dia mundar-mandir berjalan di tengah jalan. Mereka pada saat sekarang ini mundar-mandir ke pasar. Pada saat sekarang ini mereka berbelanja, mereka menonton, mereka naik motor dan segala macamnya. Dia mendengarkan azan tapi tak datang ke rumah Allah. Itu namanya fisik kuat, hati lemah. Yang kedua, ada manusia itu dikasih hati yang kuat tapi fisik lemah, Bu. Siapa mereka? Di mana mereka? Itulah mereka. Siapa dia? Saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit. Omak kita, ayah kita, adik kita, tetangga kita, keluarga kita, mereka sekarang ini terbaring di rumah sakit. Niatnya kuat untuk beribadah bersama kita pada malam hari ini, tapi mereka masih terbaring, Bu. Hayya 'alas shalah. Sampai di telinganya, di dinding rumah sakit tu. Ya Allah. Dari telinganya sampai ke matanya, Bu. Lalu mana menangis mereka. Ya Rabb. Mengapa mereka menangis? Mereka sedih. Sedih mengapa? Allah belum mengizinkan mereka untuk salat berjamaah di rumah Allah ini bersama keluarganya. Mereka belum diizinkan oleh Allah untuk berjumpa dengan anaknya, merawat dengan anaknya, berjumpa dengan ibunya, berjumpa dengan keluarga di rumahnya. Masih terbaring di rumah sakit, tapi hatinya kuat untuk datang ke rumah Allah. Tapi Allah belum mengizinkan. Mumpung kita masih diberi oleh Allah kesempatan, hati yang kuat dan fisik yang kuat, marilah kita sama-sama membawa beribadah kepada Allah pada malam hari itu di masjid yang kita cintai. Dan kita doakan juga saudara-saudari kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, kita doakan mereka semoga ditempatkan di tempat yang mulia, dilapangkan kuburnya, dan juga saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit pada saat sekarang ini, yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat bersambungkan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada arwah junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Boleh tak, Bu? Lain nampak? Kau tanya kan laki du malin nampak aku ceramah kan tak? Nampak palu tadi lo ya? Atau enggak awak nampak? Bu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, Bu, Pak,
Dialah seorang bapak yang patut dicontoh oleh bapak-bapak pada saat sekarang ini. Betul, Bu? Dialah seorang pemuda pemberani yang harus ditiru oleh pemuda-pemuda pada saat sekarang ini. Beliaulah seorang pemimpin yang adil, yang harus diteladani, yang harus dicontoh, yang harus ditiru oleh pemimpin-pemimpin pada saat sekarang ini. Bu, dulu sebelum Rasulullah SAW lahir, kaum perempuan itu dihina, Bu. Di zaman jahiliyah, Pak. Setiap bayi perempuan lahir dibunuh. Artinya apa? Di zaman jahiliyah dulu tak ada guna di mata itu, Bu. Pada masa itu perempuan itu. Artinya apa? Lemah, tak bisa berperang, tak bisa bawa berperang, Bu. Dibunuh. Lalu lahirlah Nabi Muhammad SAW membawa perubahan. Lalu dia menghantam zaman itu sehingga Rasulullah dikucilkan, dilempar dengan batu, bercucuran darah, memandikan keringat demi menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, demi menegakkan martabat perempuan pada waktu itu. Itu perjuangan Rasulullah tuh. Ditanya tuh Nabi Muhammad tuh, sahabat tuh bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang paling engkau cintai di dunia ini? Apa kata Rasulullah? Apa kata sahabatnya? Apakah istrimu? Tidak. Apakah anakmu? Tidak. Apakah itu sahabat-sahabatmu? Tidak. Apakah itu harta bendamu? Tidak. Siapa mereka ya Rasulullah? Dialah umatku di akhir zaman, yang tak pernah berjumpa denganku, yang tak pernah bersalaman denganku, tak pernah dia melihat watak wajahku, tetapi mereka lah yang selalu bersolawat kepadaku, kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Cinta Nabi Muhammad kepada umatnya, Bu, di waktu hidupnya. Yang kedua, di waktu dia sekatul maut, yang diingatnya ummati. Yang diingatnya bukan anaknya, bukan istrinya, bukan hartanya, tapi adalah umatku itu sekatul maut itu, Bu. Setelah meninggal di akhirat nanti, satu-satunya manusia yang pertama kali, satu-satu manusia yang paling sibuk di dunia ini nanti mencari umatnya di akhirat nanti, Nabi Muhammad, Bu. Ndak bintang India, Bu, artis Korea, ndak Syahrul Khan, Bu, indah artis Indonesia, Bu, indah artis Korea, indah artis Cina, Pak. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Mana umatku? Masuk apa KTP-mu? Islam. Masuk Ustaz. Mana sibuk? Maka dari itu, di waktu hidup, di waktu sakaratul maut, dan di akhirat nanti, Nabi Muhammad SAW sebagai penolong kita. Maka dari itu, pantaslah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dengan berselawat, semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk selawat kita dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Cik lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ustadz pengurus masjid dan juga tokoh masyarakat, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga rezeki disiapkan juga badannya dan dilimpahkan keberkahan dalam hidupnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pada malam hari ini. Baik, sesuai dengan judul kita pada malam hari ini, yaitu dengan apa Bu? Bulan Muharram, awal evaluasi diri dalam meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, lalu Bu. Oh lah. Lalu juga lah kan? Lalu juga lah. Evaluasi itu Pak namanya tinjauan diri. Tinjauan diri apa? Sejauh mana awak beribadah di tahun yang sebelumnya? Sejauh mana awak telah meninggalkan dosa sebelum tahun sebelumnya? Macam mana awak untuk kedepannya beribadah kepada Allah? Evaluasi diri namanya Pak. Ditinjau diri awak. Lah sejauh mana awak memakan nikmat Allah Subhanahu wa taala Bu? Atau hitung itu. Jadi datangnya bulan Muharram, bulan Islam ini, di tahun yang baru ini, nanti itu semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Masehi Pak, itu di bulan 2 boleh. Iya kan Bu? Jadi batinnya kalau bulan Masehi itu jam 2 boleh Bu. Tuh, pergantian tahun. Jadi kalau setelah pergantian tahun Masehi itu biasanya ditompek-tompek kojo, ditompek di pemerintahan, di sekolah dan segala macamnya, itu dievaluasi Bu kinerjanya. Elok nak ya dampaknya. Tahun pertama Pak lagi peningkatan atau tidak? Gitu kan? Tapi kalau Islam evaluasinya ibadah dari maghrib mulai Bu, itu bedanya. Kalau Masehi dari jam 12 malam. Kalau Muharram bulan Islam itu di awal maghrib. Maghrib mulai dulu. Cuma kalau orang takbiran itu di maghrib, enggak tujuh 12 malam dulu. Di maghrib. Ditinjau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'du ni'matallahi la tuhsuha." Apa arti itu? Jika kamu menghitung-hitung nikmatku kata Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menentukan berapa jumlahnya. Walaupun engkau jadikan seluruh air di muka bumi ini sebagai tinta pena, engkau jadikan seluruh ranting di muka bumi ini sebagai tangkainya pena, engkau jadikan seluruh dedaunan di muka bumi sebagai bukunya, tak mampu menghitungnya Bu. Iya kan Pak? Cobalah Pak hitung Pak, nikmat Allah tuh. Jangankan nikmat mata, jangankan nikmat telinga, jangankan nikmat mulut, jangankan nikmat kesehatan, jangankan nikmat oksigen yang hirup, jangankan nikmat rezeki yang Allah berikan, jangankan nikmat keluarga yang baik yang Allah berikan, nikmat yang masuk dalam tenggorokan awak kau Bu, kalau awak tak hitung, nak kena buat menghitung lah Bu. Iya kan Bu? Wah, cubalah ukur Bu. Diukur sampai nak sejengkal ini leher kita, tidak sampai. Tapi yang masuk nikmat Allah itu banyak Bu. Contohnya apa tadi? Maaf izin Pak ya, kebetulan tongkat lo kan. Soalnya kalau dulu tidak nampak belakang lo. Jadi Bu, wah itu ibu pagi tadi sarapan apa? Lontong ibu tuh. Tuh sarapan ibu mantap Bu. Sama waktu Bu. Jadi di dalam lontong itu ada namanya nasi dari padi, ada namanya cibodak, nangka dari buah-buahannya, ada namanya pakis, nikmat Tuhannya, ada namanya bawang, ada namanya cabai, ada namanya santan kelapa, ada juga garam dan lain sebagainya. Itu macam 8 macam 4. 8 macam nikmat Allah yang makan. Coba ibu lolok ibu kan? Ukir, di list lah Bu. Oh ya pagi tadi saya sarapan lontong, di dalam lontong tuh ada ininya, ada ininya, ada ininya. Banyak tuh nikmat tuh. Itu baru lontong. Belum minum apa lah Bu yang masuk ke situ. Belum makan siang wala, apalagi belum Ramadan. Itu banyak itu. Pingsan awak kalau menghitung tuh Bu. Iya pingsan awak kalau menghitung nikmat Allah itu. Wa anta amrun ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmatku kata Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menentukan jumlahnya Bu. Bu.
Pernah nak bu malaikat Jibril atau apa datang subuh-subuh membawa, hai si fulan, siko uang oksigen udah enggak nih 500 juta 5 miliar 1 triliun entah apa dengan mulai paling banyak lagi. Pernah nak Allah menyuruh malaikat Jibril datang ke rumah menokok pintu subuh-subuh minta tu piti kat si fulan itu lamonnya hidup jatuh dunia Allah. Pernah bu? Pernah pak? Lainnya bahaya no pak. Kalau seandainya Allah minta nikmat itu berupa piti, pakai apa pak? Sedangkan di rumah sakit pakai tabung oksigen 250.000 sedang bau. Kini berapa hari wak hidup? Berapa minggu? Berapa bulan? Berapa tahun? Berapa puluh tahun buat ini? 70 tahun? 50 tahun? 80 tahun? Coba kalikan itu bu. Itu nikmat Allah itu. Tak pernah Allah menyuruh bu. Malaikat Jibril datang ke mana? Tak pernah. Semua tadi lah ibu, tak kan? Tak pernah. Tapi kalau ada menapa-napa itu semua dan buka bu. Pocong aja, mana kini pocong kan masalahnya. Jadi itu. Tapi Allah minta dua perkara. Laksanakanlah ibadah. Yang kedua, jauhi dosa. Laksanakanlah ibadah seberapa hajat kita kepada Allah. Hajat itu keperluan bu. Makan awak memerlukan Allah, mandi awak memerlukan Allah, berjalan naik kendaraan awak memerlukan Allah. Tak ada yang tidak. Mau tidur pun ada doanya bu. Seluruh kita ini butuh Allah dan jauhi dosa. Seberapa ketakutan kita mendapat Allah di neraka nanti. Allah menyuruh kita beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Apa bu? Terakhir ada mon. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Apa arti bu? Lupa. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Awak kau diciptakan bukan untuk memperbanyak harta, bukan untuk memperbanyak keturunan, bukan untuk jabatan, tapi beribadah bu. Iya kan pak? Beribadah tu nak solat saja bu, nak naik haji saja nak puasa saja, nak berzakat saja bu. Selain daripada itu juga ibadah. Contohnya apa? Bapak-bapak pergi pagi, pulang petang, memanti tulang, mencari nafkah untuk anak istrinya di rumah, untuk menyekolahkan biaya anaknya, memberi biaya kepada rumah tangganya. Itu ibadah. Yang ibu iya macam itu pula. Apa tu Ustaz? Merawat anak-anaknya, mengandung anaknya. Ibadah tu. Di dalam rahim ibu dulu anak tu 120 hari di dalam rahim ibu dulu. Kalau nak dihitung ibadah itu rugi. Allah menghitungnya ibadah tu lembutnya bu. 120 hari dalam perut ibu. Mulai ibu muntah-muntah iya kan? Muntah ibu. Itu 120 hari ibu. Apa yang 120 hari itu? 40 hari Allah meniupkan ruh dalam jasadnya. 40 hari Allah meniupkan darah dalam jasadnya, dalam rahim ibu. 40 hari lagi Allah memberikan darah, daging dan tulang belulang dalam rahim ibu. 120 hari muntah. Setelah itu pindah lagi bu ke alam kandungan. Dari alam rahim sampai ke alam kandungan bu. Berapa lama anak ibu di dalam kandungan pertama? 9 bulan. Berapa lama bu? 9 tahun. Nanti 9 tahun. Ibu mengandung 9 bulan 10 hari. Berjalan susah, ini perut buncit. Mau mandi susah, iya kan bu? Mau makan susah, mau tidur susah, mau apa lagi jalan-jalan ke Pekanbaru susah itu bu, payah. Ada apa bu? Mau ngandung apa? Bisa pak? Nak bayar dong?
bapak tu nak bayar handphone dia. Bapak tu kalau nak mencuba, cubalah. Nak caya, Pak, bisa dicuba, Pak. Kalau ngandung tu yang dirasakan oleh ama-ama awak, ibu-ibu awak, 9 bulan 10 hari mengandung. Kemana tu, Bu? Malu ditahannya. Iya kan? Sakit ditahannya. Kalau nak mencuba bapak-bapak, pergi ke pasar buah coba. Pergi ke pasar buah tu, tengok di situ. Lain nampak buah semangkuk. Lain nampak buah semangkuk atau kelapa atau kambing. Letakkan siko. Iya, letakkan siko, ikat. Berjalanlah Pak nak tu 9 bulan 10 hari. Cubalah Pak kalau nak percaya. Jangan 9 bulan 10 hari, sebulan pula mengeluh Pak. Onde nak tolong Deden Soleh. Dia ajak ada kawan mancung, cuma mancung apa? Nak mengandung lagi ni. Itu yang dirasakan oleh orang tua kita, ibu kita Pak, mengandung lamanya. Allah melahirkan. Melahirkan tu kalau nak anaknya selamat, ibu meninggal. Kalau nak ibunya selamat, anaknya meninggal. Kalau nak sama-sama selamat, sama-sama meninggal. Nyawa taruhannya yang keluar tua. Sebesar semangkuk tadi keluar. Iya kan Bu? Kalau tak bisa lewat maaf cakap nih, lewat yang normalnya disesar. Iya kan Bu? Di bola koi Pak, di bola. Itu dikasih. Itu nyawa taruhan Bu. Kalau bapak ingin melahirkan, cobalah bisa aja Bu. Kalau nak melahirkan tu, tolong semangkuk boleh-boleh. Iya kan? Tolong boleh-boleh. Bisa tak? Kalau tak bisa, aku yang dirasakan oleh ibu-ibu. Apa nak itu ibadah itu? Ibadah. Setelah melahirkan, setelah lahir anak tadi, nangis dia Bu. Itulah beda waktu. Ketika anak baru lahir dia nangis, kita bahagia. Ketika pulang kita nanti dari dunia ini, kita orang menangis. Pas lahir, lahir anak ibu. Yang pertama kali yang didengarkannya mengenalkan di dunia bukan ustaznya, bukan buyanya, bukan gurunya, tapi siapa Bu? Ayah atau orang tuanya. Dia ambil anak tadi, dibuang ke dapur, digendong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Saya tu azan nak padam loh. Rasa makan cara Allah, beda lah tu. Bervariasi. Jadi lahir anak tadi dibisikkan telinga takbir oleh orang tuanya, bukan tetangganya, bukan buya, bukan gurunya, tapi orang tuanya sendiri. Tujuannya apa Bu? Apakah anak ini nanti besar harus pandai azan? Tak cuma sampai di situ. Apakah anak ini harus pandai salat? Tak sampai di situ Bu. Lebih dari itu. Apa tuh Ustaz? Orang tua yang membisikkan di telinganya pertama kalinya, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, ayah bisikkan ke telingamu pertama kamu lahir, dikenalkan di dunia ini. Tujuannya ketika nanti orang tua tubuh ada masanya berpulang, dijemput oleh yang namanya Allah, datang sikratul maut. Jangan tetangganya pula, jangan nanti ustaznya pula, jangan orang lain dulu membisikkan ke telinganya, tapi anak-anaknya. Tunggu dulu anaknya. Kamu tunggu dulu. Kalau sebelum sikratul maut itu sedang nampak dia orang tua mau meninggal, ditunggu dulu anaknya. Mana anak lagi ini? Mana? Ngumpul kami duduk. Kan dipoto dulu, dipoto kirim ke Facebook. Amin. Itu salah itu. Bisikkan dia orang tua tu. Dia anaknya. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayah dan ibuku, dulu engkau pertama kalinya ketika aku lahir di dunia ini membisikkan kalimat la ilaha illallah. Sekarang engkau berpulang, ya Rabb, tolong mudahkan jalan orang tuaku ya Rabb. Kami yang pertama kali membisikkan di telinganya afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Berarti itu namanya anak yang tahu balasan kepada orang tua. Paham? Itu ibadah Bu.
Jadi Muharram itu adalah meningkatkan bagaimana ibadah awak kepada Allah. Dan kuncinya adalah sholat. Kepala ibadah itu adalah sholat, Bu. Manusia ada yang tak punya tangan, ada, Bu. Manusia ada yang tak punya kaki, ada, Bu. Manusia ada yang tak punya telinga, ada, Bu. Manusia ada yang tak punya mata, ada juga. Manusia tak punya kepala, ada enggak? Enggak ada, Bu. Kalau ada lari waktu itu. Seperti itulah ibadah tuh, Bu. Kepalanya adalah sholat. Maaf cakap, Bu. Beda apa? Beda awak jauh yang tidak seakidah dengan awak cuma sholat. Mereka berbuat baik juga, Ustaz. Berbuat baik dihitung juga, dihitung di dunia. Contohnya seperti itu. Apa punya dana 100 juta di bank? Ibu punya pula dana 100 juta di bank. Lah, itu yang menciptakan mikrofon ini bukan orang Islam aja, Bu. Yang tak seakidah dengan kita menciptakan ini. Ini HP ini ciptaan ini. Apa dah? Yang menciptakan pesawat itu tak orang Islam aja, Bu, yang tak seakidah juga. Jadi sama-sama 100. Dipanggil ibu juga, Pak, besok kobeng. Si bulan A, si bulan B, datang kobeng mo. Jopit piti 1 juta tabungan lah sampai 1 juta. Oh, datang apa lah sama ibu kobeng? Sama-sama 1 juta kah? Sampai di bank, rupanya si ibu kok tonton dehnya passwordnya. Oh iya, password ATM potong 1, 2, 3, sampai 5. Ya kan, Bu? Sementara apa lupa sampai situ. Mah, password potong ya, kuncinya. Siapa yang akan mendapatkan duit 100 juta? Ibu yang mendapatkan. Oh, yang bapak yang punya. Sama-sama kebaikan itu, Bu. Sama-sama 100 juta. Nanti di akhirat dipanggil kita seperti itu. Dipanggil kita, hai si fulan, kaum A, kaum B, kaum C, sini, masuklah ke dalam surga itu. Masuklah, silakan. Ya, saya dulu menciptakan pesawat. Ya, kebaikan kamu 100 nilainya. Ya, tapi coba kamu masuk dalam surga itu. Surga itu punya kuncinya. Kuncinya apa, Bu? Salat. Berapa geriginya, Bu? Berapa gerigi salat? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ibu punya gembok. Ada kan? Ada punya kuncinya kan? Kalau seandainya gembok itu 5 kuncinya, besok di PN anak ibu jadi 2 kuncinya. Rupanya yang di PN-nya ompek geriginya, salahnya. Bisa nak buka orang pintu itu? Tidak bisa kan? Karena harus 5 geriginya. Begitulah dengan surga dengan kita, Pak. Jangankan kita bolong semuanya, bolong sholat kita, satu saja bolong sholat kita belum tentu terbuka surga itu untuk kita nanti akhirat nanti. Paham, Pak? Paham, Bu? Itulah fungsinya kita hidup di dunia ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Macam mana, Ustaz? Enggak bunyi tadi. Lanjut dulu sebentar ya. Oke. Jadi beribadah tuh nak sampai gini ya, Bu. Zaman Rasulullah tuh ada ibadah. Adanya ibadah, Pak. Bahkan ada sahabat Rasulullah itu yang rajin beribadahnya. Tapi tidak terkenal loh, Pak. Tapi seumur hidupnya tidak pernah melumpang jalan sholat jemaah ke masjid. Jarak dari rumah ke masjid itu 3 jam, Bu. Perjalanan. Paina contoh jam 6, tiba jam 9. Setiap waktu nyampai ke masjid ke tempat Rasulullah. Siapa nama, Pak? Siapa tahu? Ada, Pak? Tidak terkenal nama macam Utsman bin Affan, apa lagi contohnya? Sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, seperti itu terkenalnya, Pak. Tapi dia rajin, Pak. Sholatnya namanya adalah Sya'ban. Sya'ban itu adalah satu-satunya sahabat Rasulullah yang tak pernah bolong sholat berjamaahnya selama hidup di dunia, Bu. Itu dia. Jadi sampailah waktu subuh, datang Rasulullah itu. Biasanya kalau Sya'ban itu, Bu, datang
rumah, ke masjid, pilih paling depan, pojok sebelah kanan. Paling ujung sebelah kanan, tapi paling depannya bu, di videonya, agar ini tidak mengganggu orang lain dan orang lain tak menggangguinya. Terajin sampai suatu ketika subuh bu, sampai ditengok oleh Rasulullah. Mana sahabat tu? Tak nampak. Siapa yang nampak sahabat? Sahabatku, kata Rasulullah. Tak nampak dah bu. Diam. Tunggu dulu. Jangan iqamah dulu. Sudah, saya tunggu. Contohnya subuh. Tunggu 10 menit. Lalu tunggu di Rasulullah dan sahabatnya. Tunggu dulu sahabatnya. Lalu tunggu. Tak dia datang. Salatlah Rasulullah dipimpin oleh Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Menoleh Rasulullah belakang pak. Bu, menengoklah sahabatnya. Mana si Bulan? Mana Sya'ban? Tak ada dia bu. Tak ada yang tahu. Siapa yang tahu rumah Sya'ban? Ada satu sahabat yang tahu. Saya Rasulullah. Di mana rumahnya? Itu di sana ya Rasulullah. Berapa lama jarak dari sana? 3 jam Rasulullah. 3 jam bu. Dari rumah ke masjid, rumahnya rutin dia seumur hidupnya berulang salat berjamaah. Sampai jam 6 tuh, jam 6 subuh berangkat Rasulullah dengan sahabatnya menuju rumah sahabat. Sampai jam 9 ditokok rumah sahabat, tok 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 tok. Dibuka pintu oleh istri sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Rasulullah dan sahabatnya. Dijawab oleh istri sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai si Fulan, mana Sya'ban? Kau enggak nampak tadi datang subuh? Rasulullah, maaf, Sya'ban suamiku subuh tadi sudah berpulang ke rahmatullah. Menunduk Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi satu-satu sahabat Rasulullah yang rajin, rupanya yang membuat dia tuh terhalang datang ke rumah Allah ajalnya. Bayangkan begitu. Kita bukan Sya'ban, Sya'ban bukan kita. Tapi apa yang dicontohkan oleh Sya'ban itu, apakah karena ajal kita terhalang ke rumah Allah? Tidak. Karena siapa? Sibuk kita bekerja, sibuk kita mencari nafkah, sibuk kita urusan di dunia, sibuk kita main HP, sibuk kita dengan berjalan naik kendaraan dan segala macamnya. Maka berubahlah selagi ada waktu. Jangan tunggu waktu untuk berubah. Karena ajal itu datangnya sewaktu-waktu. Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala urusannya tergantung pada niatnya. Maka Bapak Ibu, pada malam yang hadir kau, marilah kita tinjau diri kita. Sejauh mana awak tak beribadah kepada Allah. Umur kita udah sekian, mari kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dunia ini sifatnya persinggahan. Dan sebentar kita di dalam rahim 120 hari, alam kandungan 9 bulan 10 hari, di alam dunia hanya 70 tahun, lebih daripada itu bonus Pak, bonus Bu. Dan juga di alam barzakh lebih lama nanti Bu. Bayangkan sahabat Rasulullah yang meninggal masih dalam kubur. Soekarno yang meninggal presiden pertama masih dalam kubur. Apalagi di akhirat hakiki nanti. Semoga kita menjadi umat-umat yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mentaati dan menjalankan perintahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat nanti, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian Bu ya Pak yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf, sudah lewat 2 jam isyarat. Mohon maaf kalau ada penyampaian salah Ustaz, saya mohon maaf. Dan juga kalau ada pun yang menyinggung perasaan, saya juga mohon maaf. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan datang dari diri saya sendiri. Sebelum saya tutup,
Acara ini saya memberi tadi saya buka dengan pantun, sekarang saya tutup dengan pantun. Jam gadang di kota pariwisata terdapat di Bukit Tinggi. Hanya sekian dari saya. Dengan salam saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.